Ini dia cara menemukan produk potensial yang bakal jadi calon produk hero kalian ke depannya di Shopee. Jadi gini, kalau buat lo yang jualan di Shopee, terus udah gitu ngerasain kayak, aduh kenapa ya gue jualan kok segitu-segitu aja, salah gue di mana sih, kan susah banget pecah telur, kok begini banget, kok begitu banget. Gue mau kasih tau sama satu kalian, ada satu hal yang biasanya kalian lupa. Itu gini, kebanyakan seller itu mencoba memaksa produk yang mereka bikin harus laku. Padahal seninya nih, kalau lo udah jadi seller yang lebih jago, lebih top, lebih pengalaman, lo nggak akan maksa produk yang nggak laku jadi laku. Tapi kuncinya adalah gimana caranya lo bakal menemukan produk-produk mana yang bakal jadi best seller berikutnya, alias produk hero berikutnya. Makanya kalau yang jago biasanya dia bakal bakal terus nyobain bikin produk baru yang nantinya begitu satu boom, rame banget, besar banget gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara nemuinnya, gimana cara bikinnya, gimana cara lu ngejalaninnya ya. Nah, ternyata gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin di mana di situ gampang banget buat nemuin produk baru, mau di kategori apapun. Lu mau jualan fashion, elektronik gitu kan, lu mau jualan kecantikan lah, personal care gitu kan, aksesoris atau apapun, itu bisa kalau lu ngerti konsep yang satu ini gitu ya. Nah, caranya kayak gimana? Nah, sebelum gue mulai, gue mau kasih tau satu kalian satu data dulu yang gue lihat dari channel gue gitu ya. Nah, kalau lihat di data ini, ternyata cuman 10% penonton video gue yang subscribe. Nah, padahal kalau perhatiin, gue banyak banget nih kasih materi-materi daging, materi-materi insight yang pasti bakal berharga buat kalian. Jadi gue minta tolong boleh nggak? Please, bikin angka ini jangan 10%. 30% deh, 40% deh, gitu kan. Karena kalau misalnya ya 30% oke lah, gitu kan. Gue tahu ada orang-orang yang nggak tahu diri, ya udah nggak masalah, gitu kan. Nanti lu lihat semua, lu praktekin caranya, tapi lu subscribe aja kagak, gitu kan. Tapi gue yakin kalian lebih dari itu dong, bener nggak? Makanya please klik tombol subscribe-nya. Oke? Nah, sekarang gimana cara mulainya? Pertama gini, lu buat dapetin produk hero, lu harus tahu basicnya produk hero tuh pasti mereka tuh ngomongin ada dua hal yang, satu dari dua hal ini pasti kena deh. Jadi ada dua hal penting yang punya indikasi dari produk hero, yaitu produk tersebut itu adalah memenuhi satu kebutuhan atau menyelesaikan satu masalah. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya gini, kalau satu produk itu, dia katakanlah gini, lu bikin produknya apa nih? Misalnya, gue pernah ketemu ya satu produk yang menurut gue paling agak amazing, agak sulit, agak gue sampai ngomong sama orang, lu yakin mau bikin ini? Dan gue nanya, kata gue sempat ngobrol sama seller, dan gue bukan nanya sekali, gue nanya sampai berkali-kali gitu kan. Dan yakin hasilnya kagak laku. Kayak gue lihat los gitu loh, gue udah nggak kedengeran gitu ya. Gue nggak tahu sekarang kabarnya seperti apa ya. Nah, produk yang dibikin adalah skincare buat ibu hamil dan menyusui, buat ya bumil dan busui. Nah, kenapa gue bilang ini nggak masuk kategori tersebut? Pertanyaan gue mau tanya sama kalian, kalau lu jual skincare, ada nggak kebutuhannya? Ada sih. Terus lu jual apa? Lu buat cewek ada kebutuhannya ya, ada kebutuhannya. Tapi sekarang gini, ibu hamil dan ibu menyusui butuh skincare nggak? Enggak. Kenapa nggak butuh skincare? Karena sebenarnya ada satu anggapan yang cukup meluas gitu kan, dimana kalau lagi hamil dan menyusui emang nggak usah ngapa-ngapain juga udah cantik katanya. Bener nggak? Dan sesama wanita tuh encourage seperti itu. Wah gila lu lagi hamil ya, selamat ya, gini gitu. Gak akan ada yang bilang muka lu kusam, lu jelek, gak akan ada gitu kan. Itu satu yang terjadi, artinya orang gak butuh-butuh banget, bener gak? Mungkin kalau skincare buat yang gak kawin-kawin itu bakal lebih laku kali ya. Masalah yang kedua adalah apakah dia menyelesaikan masalah? Enggak. Kenapa? Karena usernya, ibu hamil dan menyusui, meskipun mungkin kulitnya gak se-glowing lagi, mereka gak peduli. Dan mereka nggak menganggap itu sebagai masalah. Nah, ini yang bikin susah buat dijual. Kenapa gue bilang susah buat dijual? Ditambah satu lagi. Kalangan yang dipercaya oleh ibu hamil dan menyusui, yaitu adalah dokter. Dokter bilang, kalau hamil dan menyusui, nggak boleh pakai begituan. Nanti berbahaya buat anaknya. Nah, artinya kan masalahnya kagak ada, kebutuhannya kagak ada. Gampang nggak jualnya? Susah. Dan beneran, yang gue tahu dia susah. Gitu kan. Nggak semanis yang diharapkan yang bikinnya. Nah, jadi kuncinya adalah lu mau bikin produk best seller itu pasti ada dua ini. Masuk kategori mana nih?
Kita kebutuhan kah? Contoh kayak sembako, lu mau bilang apapun kebutuhan. Bener nggak? Ya. Nah, atau masalah. Nah, masalah tuh sebelum jadi kebutuhan. Gitu kan. Nah, dan untuk membuat satu produk itu nanti jadi kebutuhan atau masalah gitu ya, yang gue pengen lu ngerti juga, ternyata ada fase-fasenya. Dimulai dari konsumen tersebut, pertama, lu tuh biasanya ya nggak sadar kalau lu nggak punya masalah. Kalau lu nggak sadar lu nggak punya masalah, lu tidak akan mencari solusi karena lu nggak punya masalah. Nah, udah gitu nanti kalau dia sadar, gue punya masalah nih. Sesimpel biasanya gini ya, orang punya jerawat. Baru satu dia nongol. Oh, terus ya nggak masalah sih buat dia. Terus sampai dia ke sekolah atau kemana, jerawat lu gimana nih? Terus diketawain, diledekin gara-gara jerawat. Baru dia sadar, gue punya masalah. Masalah gue adalah jerawat. Nah, apakah begitu dia sadar masalah dia cari solusi? Enggak, dia bakal biarin dulu. Masalah gue mungkin 2 hari hilang. Ternyata nggak hilang nih. 3 hari nggak hilang nih, seminggu nggak hilang nih. Masalah dia bahkan makin besar, barulah dia mencari solusi. Jadi sadar masalah, belum nggak cari solusi. Sadar masalah, akhirnya dia mulai cari solusi. Nah, ketika apakah dia cari solusi? Oh, solusinya obat jerawat. Apakah langsung beli? Enggak juga. Dia bakal membanding-bandingkan. Ada A, B, C, D, E, F, G. Baru akhirnya nanti sadar masalah dan dia mencoba salah satu solusi. Cocok nggak? Nggak cocok. Lagi. Nggak cocok lagi. Lagi. Cocok lagi. Udah, itu dia bakal pakai. Gitu. Sampai akhirnya dia, gue udah nggak punya masalah lagi. Udah, selesai. Siklusnya itu seperti itu. Gitu kan. Nah, jadi dari yang tadi ya, fase tadi itu kan lo harus tahu nih, ketika lo mau menjual, apakah produk lo ini ada masalahnya? Ada. Terus orangnya udah sadar belum? Belum. Oke. Berarti kalau belum, lo punya PR buat bikin dia sadar. Karena kalau lo nggak punya PR bikin dia sadar, kagak bisa dia bakal mencari solusi dan mencari produk yang lo jual. Padahal itu adalah target market yang kalian target. Jadi itu dia tadi itu. Nah, membuat wave itulah yang mahal. Ya kan? Nah, terus oke. Itu tadi gue udah bahas ininya. Terus gimana cara nyaringnya? Gitu kan. Kan tadi gue udah bilang. Nah, sebenarnya cara nyaringnya itu nggak susah. Lo bisa buka di bagian Shopee, lo cari panduan penjualan, lo cari di kategori lo siapa yang jual paling banyak. Nah, lo lihat tuh best sellernya. Terus lo udah lihat apain? Apa gue tiru plek-ketiplek kok? Ya enggak lah. Lo cari plek-ketiplek namanya lo jadi peniru, bener nggak? Nah, ketika lo jadi plagiat, ya lo kagak bakalan laku juga, kagak bakalan rame juga. Lo kagak bisa lakuin itu. Jadi justru setelah lo lihat, nah lo bedah. Nah, lu pikir deh dari barang-barang yang terlaris yang ada. Nah, ada nggak 1, 2, 3 poin yang bisa lu tingkatin? Atau tugas kalian adalah kalau kalian misalnya mau menjual produk masalah, ya kan bisa masalah, bisa kebutuhan ya. Kalau kebutuhan 1, 2 hal yang lu tingkatin. Atau kalau lu mau jadi masalah, lu baca. Baca apanya? Reviewnya. Ingat, tadi tuh orang lagi mencari, dia coba, suka nggak? Nah, nggak suka dicari lagi. Yang kita cari adalah yang tadi. Yang marketnya sudah kebentuk, karena kalau yang marketnya nggak kebentuk, jujur guys, bikin market itu mahal banget. Kayak, oke, kok gue punya budget 10 juta, bisa nggak bikin market? Nggak usah mimpi. Lu mungkin butuh 1 sampai 5 miliar buat cuman sekedar membuka. Apakah sudah pasti laku? Belum. Itu mungkin baru ngomong biar orang sadar kalau itu adalah masalah dan dia mau coba. Mahal banget kan? Bener nggak? Makanya di sini gue nggak ajarin kalian ke situ, apalagi di Shopee itu kita ngebukanya juga lebih mahal lagi, ya kan? Nah, di sini kita mau bahas adalah gimana cara nyari produk yang potensial. Jadi lu lihat di situ, lu lihat di halaman situ, lu cari 1-2 produk yang lu mau pikir, yang mau pilih, udah gitu udah lu pilih. Nah, tugas lu adalah lu baca komennya. Kan kalau produk yang laku kan komennya pasti banyak tuh, pasti ribuan tuh, bener nggak? Nah, kalau misalnya kok komennya reviewnya nggak banyak nih. Sorry, bukan komen ya, review. Reviewnya nggak banyak nih, dikit. Ya, itu berarti bukan best seller. Atau, tapi gitu di kategori gue gitu. Lalu salah masuk kategori berarti. Kenapa? Pasarnya belum kebentuk. Kalau pasarnya belum kebentuk, susah, mahal bikinnya. Kalau yang udah kebentuk lebih gampang. Di review, nah di ulasan itu, nah yang lu cari apa? Lu jangan cuma baca barang oke, seller mantap. Jangan begitu. Lu cari ada nggak titik-titik ketidakpuasan. Titik ketidakpuasan tuh apa sih gitu ya? Titik ketidakpuasan tuh misalnya, aduh ini sayang ya warnanya kurang ada warna ini, padahal lagi gue suka nih warna itu. Contoh, lo catat. Nah, di sini tugas kalian adalah ngeriset. Jadi ngelihat, ngebaca dari semua review satu persatu, lo tulis. Ada yang butuh warna, ada yang butuh size, ada yang butuh apa. Nah, intuisi lo sebagai bisnis main di sini. Kalau misalnya dia ngomong harganya lebih murah, itu berarti lu jangan peduliin.
Ya. Nah, dari situ lu ketika lihat, nah nanti lu bakal menemukan biasanya di produk manapun ada satu dua hal yang mungkin orang itu lebih butuh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak kalian bikin, atau kalau perlu bahkan kalian beli produknya, kalian bikin sesuai dengan yang konsumen tersebut mau. Ada yang bisa di-upgrade nggak? Ada yang bisa diganti nggak? Ada yang bisa dibuat nggak? Nah, ketika lo bisa ini ya, itu namanya kan ATM ya. Amati, tiru, modifikasi itu, ya kan? Nah, ketika lo ATM, nah di situ lo bakal lebih gampang buat nemuin. Nah, terus apakah udah lo bikin bakal pasti laku? Belum tentu juga. Karena ngomongin lo nemuin produk hero, itu kan lo cuma mencoba bikin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah beberapa hal nih, nah ketika lo bikin, lo coba testing dulu. Jadi jangan dibikin banyak. Lo coba iklanin dulu, lo tampilin itu highlight kelebihannya, ada nggak yang nyangkut? Kalau ada yang nyangkut atau ada yang respon di situ, berarti target itu berhasil. Kita tinggal masuk ke fase berikutnya, itu fase tinggal marketing gila-gilaan, udah selesai. Tapi kalau misalnya kagak ada yang nyangkut, berarti salah tuh. Benerin lagi, rombak lagi, ganti lagi, gitu ya. Nah contoh gini, ada satu hal yang maksudnya gue pelajari ketika berapa kali gue bolak-balik ke China, gue ngomong sama bos-bos di China, mau dari sellernya atau bahkan mau dari agensinya gitu kan. Belum lama gue sempat punya kesempatan makan siang bareng sama salah satu direktur dari bosnya Advan, satu produk yang gede banget kan, kalian tahu dia produk, dan ternyata gue juga kaget ya, ternyata grup bisnis dia tuh gue pikir cuman mungkin elektronik kayak laptop, terus udah gitu tablet, handphone dan lain sebagainya gitu kan. Gue pikir ke situ doang, tapi ternyata nggak, dia udah ngerambah banyak banget sampai bagian apa tuh home appliance gitu kan. Terus terakhir dia bahkan punya kayak produk buat pembersih ini, itu banyak banget ya beneran guys, banyak banget gitu kan. Dan ketika gua ngobrol, dia ada ngomong ke gua satu cerita kayak gini. Kayak dia bilang gini, lu tau gak sih kayak untuk produk lokal katanya yang bikin di elektronik segala macem, kayaknya gua tuh tinggal satu-satunya yang masih bertahan dari dulu grup dia tuh. Ketika grup-grup lain katanya kompetitor gua udah pada mati semua. Udah pada tumbang semua gitu kan. Nah, apa nih apa yang maksudnya yang gue lakuin yang beda dibandingin yang lain gitu kan. Nah, gue dapat belajar banyak hal, dia bilang. Contoh kayak ketika dia bikin handphone gitu ya. Awal kita produksi yang penting murah, pakai 200.000, 300.000 orang bisa punya handphone. Setelah 200.000, 300.000 gitu kan. Nah, dia bikin produk bikin adalah 200 terus gitu ya. Karena ya udah gue masukin di situ. Dan ternyata dia bilang gue bahkan nggak bisa mempertahankan market gue sendiri kalau barang gue cuma 200.000-an doang. Nah, kok bisa gitu kan? Kan padahal dibeli 200.000 kan. Dia bilang gini, insight yang gue temuin adalah dia riset benar-benar behavior market dia. Insight yang ditemuin adalah setelah orang punya 200.000, setelah pakai berapa lama dia puas ataupun dia ini, satu hal yang manusia tuh pengen lakuin apa coba? Dia pengen upgrade dari 200, masa gue beli 200 lagi kalau ganti? Gue mau yang 500 dong, dan gue nggak punya, dia bilang. Karena dia mulai tuh bikin 200, 500, jadi dia bikin sampai dia tuh merancangkan harga produk berdasarkan kemampuan. Jadi kayak orang itu nanti bakal kemana tuh dia udah bikin kayak gitu. Dan hasilnya kebuktian gimana ya, produknya tetap jadinya tetap dibeli, tetap dikenal dan ada sampai sekarang. Gitu kan, dan bisnisnya malah makin besar banget gitu kan. Nah, itu dia tadi tuh. Hal-hal yang biasanya kayak seller tuh lupa gitu kan. Bikin produknya jarang, ininya jarang. Padahal yang gede-gede yang menggurita mainnya udah sampai kayak gitu. Bikin produk di sini, bikin produk di situ, ngeriset lagi begini, ngeriset lagi begitu, ngelakuin lagi ini, ngelakuin lagi itu. Dan itulah yang bikin bisnisnya besar ya. Jadi kalau misalnya nih lu pengen tahu, oke, tadi gue udah sharing sebagian. Jadi kalau misalnya lo masih punya pertanyaan tentang gimana cara nemuin produk, gimana caranya bikin produk laku, gue tahu di kepala lo mungkin masih banyak pertanyaan, lo tulis di komen. Gue bakal bikin jawabannya di Q&A. Kalau pertanyaan lo bagus, gue bakal bedah khusus pertanyaan lu, termasuk mungkin toko lu, termasuk mungkin masalah lu di video berikutnya. Siapa yang pernah ngalamin nih dapat omset 500 juta pas lagi Harbolnas, udah pamer dashboard di mana-mana, toko lu cuan, mungkin udah joget-joget kayak SPPG gitu kan. Tapi ternyata begitu dihitung-hitung, bukannya untung malah minus gitu kan. Minusnya sampai 20 juta, 30 juta. Nah, gua tahu teman-teman seller itu sekarang kayak kita tuh sering ngalamin kayak halusinasi di mana dashboardnya gede tapi rekeningnya nggak gede, bener nggak?
Apalagi di era e-commerce sekarang ini, mau di TikTok, mau di Shopee, ya mirip-mirip sih gitu. Jadi karena mungkin mereka banyak yang stylenya tuh sering bakar duit, jadinya kita sebagai seller juga kepancing nih buat ya nggak apa-apa lah bakar duit. Yang penting algoritma naik, dapat database pelanggan. Harapannya adalah setelah itu dapat pelanggannya beli lagi, beli lagi, beli lagi. Tapi ternyata faktanya kagak gitu kan. Dan banyak seller pemula, ya sebenarnya kalau seller pemula mungkin nggak sampai seberani itu ya. Tapi seller pemula banyak juga nih jadinya yang nggak pakai matematika, boncos terus gitu kan, nggak untung-untung gitu kan. Nah, gimana nih caranya, strateginya, taktiknya biar pas lu ikutan campaign di Shopee, lu nggak boncos? Gimana caranya biar tetap untung meskipun ikutan campaign atau lu padahal udah ikutan segala macam nih promosi di double date, Ramadan sale, dan ya apapun itulah ya. Nah, sebelum gue bahas, gue mau kasih kalian satu data nih. Nah, dari data ini, kita bisa lihat kalau ternyata viewers dari channel gue, 90% tuh nggak subscribe. Padahal kalau lo perhatiin nih dari banyak video-video gue kasih banyak edukasi, gue kasih banyak sharing, banyak manfaat, gitu kan. Bahkan hal-hal yang nggak dibahas orang. Jadi please, tolong bantuin biar tim kita makin semangat buat cari bahan, buat ngeriset, buat ngebagiin sesuatu yang kalian butuhin dengan cara apa? Sesimpel bikin data ini jadi 50% subscribe, 50% gak subscribe. Gak masalah kok, gue gak masalah gak semuanya subscribe. Tapi kan masa 10% banget gitu, bener gak sih? Ya kan? Jadi buat yang belum subscribe, please klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi kita mulai. Nah, sekarang gimana caranya biar lu gak boncos? Nah, sebenarnya gini, bakar duit tuh boleh gak sih ketika buat jualan di online? Kok sekarang kayak eranya tuh bakar duit banget? Gitu, karena gue mau kasih sama kalian ya sebenarnya bakar duit itu sah-sah aja. Kalau lu ngerti yang namanya CAC versus LTV. Apaan sih itu CAC versus LTV ini gitu kan. Nah, biasanya banyak seller tuh nggak ngerti ini. CAC itu adalah Customer Acquisition Cost alias biaya yang lo keluarin buat dapetin satu pembeli. Contoh gini, gua mau dapet pembeli, gua butuh iklan. Gua butuh bikin konten. Terus gue butuh apalagi cetak brosur ataupun apapun lah. Semua effort tersebut, katakanlah misalnya toko gue bikin brosur, bikin konten, bikin iklan gitu kan. Kita totalin semua tuh, semua biayanya. Oke. Nah, terus gue dapat berapa nih pembeli sebulan? Oh, ternyata gue dapat 100. Berarti semua biaya gue bagi 100 itu adalah CAC gue. Cost, Customer Acquisition Cost, biaya per dapetin pembeli. Nah, CAC ini kadang kan kita bisa tekan dengan cara kita nanti kalau misalnya kita udah tahu nih mana yang efektif mana yang enggak, yang efektif kita buang gitu ya biar kita nggak rugi gitu ya. Nah, dibandingin dengan customer lifetime value LTV. LTV itu apa? Jadi gini, setelah gue dapat konsumen, rata-rata konsumen gue itu belinya apakah sekali, apakah 2 kali, apakah 3 kali, apakah berkali-kali. Nah, kalau misalnya konsumen gue tuh belinya berkali-kali, artinya LTV gue bakal makin tinggi. Bener nggak? Nah, sebenarnya ini adalah strategi yang dipakai sama banyak bisnis-bisnis beauty, kosmetik, health, dan lain sebagainya. Karena mereka mikir konsumen mereka tuh belinya bisa sampai beberapa kali. Dan ini kita memang nggak tahu langsung, tapi kita by survei atau by riset, by data secara pengalaman ketahuan. Orang yang beli berkali-kalinya berapa persen nanti kita bagi. Misalnya gini, lo dapat 100 pembeli, kan memang nggak mungkin ya semuanya beli berkali-kali. Tapi katakanlah 15% apa 20% itu beli berkali-kali. Dalam setahun sampai dia beli berapa banyak nih gitu ya. Nah, lu totalin semua omsetnya, lu bagi semua pembelinya, ketahuan lah kurang lebih LTV-nya berapa gitu ya. Nah, rumusnya kalau lu mau bakar duit sebenarnya ini adalah rumus yang dipakai sama e-commerce ya. Mereka juga kalau lihat bakar duit, kenapa mereka berani gede-gedean? Mereka tahu kalau misalnya LTV mereka lebih besar dari CAC. Jadi dia tahu nih, oke, gue keluar iklan di mana-mana, gue nggak pelakuin apapun, karena setelah orang download aplikasi gue, mereka bakal beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Belinya lebih dari berapa kali mereka tahu. Dan dari pembelian mereka segitu, mereka dapat sekian. Jadi kalaupun CAC-nya keluarnya cukup gede, selama LTV-nya lebih besar, nggak masalah. Benar nggak? Ibarat gini, gue keluar uang 200.000, buat dapat satu konsumen, itu berasa mahal, gue tahu. Tapi kalau misalnya satu konsumen itu bisa ngasilin gue 20 juta, ya nggak masalah dong. Bener nggak? Karena gue tahu, kalaupun gue kalau 200.000, gue dapatnya 20 juta nih, udah untung banyak nih, udah dagang nih gitu kan. Nah, tapi hal ini tidak berlaku kalau LTV kalian kecil, karena ada beberapa bisnis-bisnis yang kecil. Contoh, gue punya kenalan yang dia itu ngejual kain kafan. Ya lo tau ya kalau kain kafan kan dipakai sekali, gue tau tinggalin, artinya LTV cuma sekali doang tuh. Gitu kan, orang beli sekali udah gitu kan.
Apakah cuman kain kafan? Nggak juga. Banyak juga produk-produk yang orang jarang beli. Contoh misalnya lo jual casing HP. Casing HP ya tergantung ya. Mungkin kalau cewek mungkin bisa beli 2 3 gitu kan. Tapi kalau cowok kayak gue mungkin beli satu sampai HP-nya ganti jarang banget, belum tentu setahun gue beli satu. Gitu. Itu yang lo harus perhitungkan. Misalnya gini, lo jual casing HP harganya 50.000, lo kasih diskon 50% plus iklan, total biaya buat dapat satu pembeli adalah biaya iklan lo, terus udah gitu biaya admin lo dan lain sebagainya, lo hitung, lo keluar 30.000. Nah kalau profitnya itu cuma 10.000, artinya lo minus 20.000 per transaksi, dan itu yang bikin ya omset lo kelihatan gede tapi duit lo kagak ada, gitu kan. Kenapa? Ya gara-gara ternyata lo nggak sadar kalau si handphone itu jarang dibeli berkali-kali. Nah sebaliknya, kalau lo lihat kayak bisnis-bisnis beauty, bisnis-bisnis kecantikan, segala macam, mereka berani keluar duit banyak. Karena tahu, orang udah beli sekali, cocok, dia bakal beli lagi. Bulan depan, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Yang artinya LTV-nya lebih besar dan ujung-ujungnya untung ketika mereka bakar duit. Nah, terus selain itu gimana nih? Cara ngitungnya juga sebenarnya juga selain itu ada juga yang namanya rumus toleransi kerugian. Nah, ini atau disebutnya loss leader strategi. Gitu ya. Kalau lo mau bakar duit, lo mau ngitung gimana ininya, ada cara bakar duit yang elegan. Gitu. Jadi gini. Ini lo boleh mentoleransi ruginya berapapun selama lo tahu itu bisa untung di satu sisi tertentu. Misalnya, lo pasti sering lihat lah kayak Alfamart atau minimarket dan sebagainya jual telur murah. Telurnya dia udah banting dah, kadang udah rugi nggak masalah. Bahkan di salah satu brand besar di US, Costco, dia ngejual ayamnya kalau nggak salah memang sengaja dijual serugi-ruginya. Tapi dia tahu ketika dia jual ayam rugi, orang datang beli ayam, tapi orang pulang tuh nggak bawa ayam doang gitu loh, bawa yang lain-lain, beli yang lain, jadi ujung-ujungnya untung. Gitu kan. Nah, itu dia gitu ya. Itu kan strategi di offline-nya. Sekarang gimana kalau di online nih? Misalnya gini, lu punya produk yang paling laku, yang katakanlah produk ini laris nih, lu hancurin harganya sampai rugi, atau minimal break even lah, gitu ya, atau pas balik modal, nggak rugi-rugi amat, pas lagi flash sale atau live streaming. Nah, tapi pastiin produk ini kuncinya adalah punya sifat mancing orang buat beli produk lain yang profitnya besar. Contohnya, lu jual skincare, lu bakar duit di sabun cuci muka, gitu ya, lu jual minus misalnya 15.000 sebotol, tapi secara psikologis orang tahu kalau yang beli sabun cuci muka kemungkinan harus sepaket gitu, karena memang jadi memang lu ketika diberi ini sabun cuci muka ini cocok pakai toner dan serum ini. Kalau lu nggak, wah nggak ngefek nih. Artinya kan sabun cuci mukanya rugi, misalnya lu rugi 15.000, tapi di serum dan toner lu untung 60.000. Nah total satu paket lu untung 45.000. Nah ini adalah strategi yang berikutnya. Jadi memang lu jual buat mancing harga doang gitu kan. Dan disebut juga toleransi kerugian. Dan jadi lu di satu sisi lu rugi, tapi di sisi lainnya upsell dan cross sell-nya lu untung. Gitu ya. Nah, terus ketika misalnya lu strategi berikutnya biar lu nggak rugi terus gimana? Nah, lu juga harus ada yang namanya cut loss. Harus tahu kapan harus berhenti. Karena gini, bakar uang itu bukan berarti kayak harus terus-terusan jualan gitu. Harus ada timernya. Coba deh, lo perhatiin, mau bahkan di platform besar e-commerce saja yang mereka bakar duitnya gila-gilaan, mereka tuh punya timer. Ada yang timernya 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, dan seterusnya. Gunanya buat apa? Kita kasih promo, kita kasih bakar duit, kita kasih diskon, kita kasih segala macam, tujuannya cuma satu. Bikin orang ngerasain, bikin makin banyak orang ngerasain manfaatnya. Misalnya, lo sengaja jual murah buat dapat katakanlah 2.000 atau 5.000 database, 5.000 pembeli. Nah, 5.000 pembeli ini harapannya apa? Gitu kan, dari 5.000 ini lo lihat repeat ordernya dapat berapa persen nih. Gitu, repeat ordernya apakah targetnya misalnya katakanlah 30%, baru untung. Nah, kalau misalnya udah 5.000 pembeli tapi ternyata repeat ordernya itu kurang, dari situ targetnya 30%, 40%, ternyata cuma 10%. Artinya bisa jadi produk lo ini nggak jalan. Gitu kan. Kalau nggak jalan gimana? Ya udah, daripada diterusin, stop aja. Memang rugi gitu kan. Lo tahu nih. Gitu kan. Nah, atau misalnya gini, yang kedua. Lo juga bisa misalnya lihat kalau misalnya mainin iklan, lo lihat dengan ROAS-nya nyampe berapa. Apakah ROAS-nya misalnya nyampe 1 atau di bawah? Kalau di bawah 1 udah nggak mungkin sih. Maksud gua, ROAS-nya berapa nih? 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu kan, bikin batasannya. Ketika batasannya itu udah nyentuh, ya udah stop buat bakar duit itu lagi. Jadi memang dikasih limit gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu dilakuin dengan efektif gitu ya. Nah, harusnya tuh contoh yang ideal adalah lo bakar duit buat dapat 10.000 data. 10.000 data itu berikutnya 3.000, 20 atau 30% dia belanja terus nih, tetap berulang.
Artinya promotion lo berhasil dan bisa dibuat nanti di promotion-promotion lain lagi supaya database-nya makin membesar dan ujung-ujungnya makin untung gitu ya. Jadi itu dia tadi nih beberapa cara buat maksimalin ketika kita harus bakar duit atau ketika kita harus jor-joran di campaign-campaign besar yang ada di e-commerce. Nah, bisa nggak sih apakah rumus ini pasti berlaku buat semua toko? Ya belum tentu. Karena beda toko, beda kategori, beda jenis bisnis, beda jenis produk, pasti perlu strategi yang beda-beda. Makanya buat lu yang misalnya suka bingung gimana caranya ngatur strategi yang efektif buat jualan, lu bisa cobain. Kita di Skill School punya program yang namanya konsultan pendampingan ordal. Dimana di sini kita bikin tim konsultan buat ngebedahin. Mulai dari bisnis lu seperti apa, strateginya seperti apa, toko lu seperti apa, dibuka datanya semua, dibedah secara tokonya. Nah, dari sini, nanti kita bisa tentuin nih, kira-kira industri yang lu masukin, itu idealnya harus ngapain sih? Gimana sih caranya supaya bisa growth dan bisa naik kelas terus, alias omsetnya bisa nambah terus. Nah, rata-rata satu project, itu kurang lebih waktunya itu 3 bulan sampai 6 bulan, dan dari rata-rata klien yang kita udah pegang, 80%-nya, itu bisa nyampe target yang mereka mau capai. Jadi, kalau misalnya ada yang mau dibantuin bikin strategi bisnis buat toko lu klik link deskripsi di gua, pilih buat bagian tim pendampingan ordal. Atau kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen, bakal gua jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.